Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti belakangan digadang-gadang masuk bursa calon wakil presiden pendamping bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Wacana duet Anies dan Susi mencuat setelah keduanya memamerkan keakraban dalam sebuah pertemuan baru-baru ini. Anies mengunjungi kediaman Susi di Pangandaran, Jawa Barat, Senin 24 Juli 2023. Meski Anies dan Susi tak terang-terangan mengatakan adanya perbincangan politik 2024 dalam pertemuan itu, namun gagasan duet keduanya disambut baik oleh partai anggota Koalisi Perubahan. Lantas, bagaimana kekuatan politik seorang Susi Pujiastuti? Nama Susi sedianya tidak banyak diperbincangkan dalam bursa Capres dan Cawapres Pemilu 2024. Survei sejumlah lembaga menunjukkan elektabilitas mantan Menteri Presiden Joko Widodo itu belum seberapa. Survei Indikator Politik Indonesia periode 20-24 Juni 2023 misalnya menempatkan Susi di papan bawah elektabilitas Cawapres. Susi mengantongi angka elektoral 0,8%, sama besarnya dengan elektabilitas Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar. Menurut survei ini, elektabilitas Susi sedikit lebih unggul dari Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Puan Maharani 0,7% dan Menteri Sosial Tri Risma Harini 0,6%. Namun, angka elektoral Susi kalah jauh dibandingkan nama-nama lainnya seperti Menteri BUMN Erick Thohir 18,5%, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil 16,9%, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno 11,8%, hingga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY 11,4%. Sementara hasil jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia atau LSI pada 12-17 April 2023 memperlihatkan elektabilitas Susi di angka 0,9%. Dalam survei ini, Susi sedikit unggul atas Muhaimin Iskandar yang elektabilitasnya 0,7%. Angka elektoral Susi juga sedikit di atas mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heriawan 0,5%, Menteri Keuangan Sri Mulyani 0,4%, dan Mensos Tri Risma Harini 0,4%. Namun, lagi-lagi Susi kalah telak jika dibandingkan dengan angka elektoral Ridwan Kamil 19,5%, Sandiaga Uno 14,4%, AHY 11,6%, dan Erick Thohir 10,5%. Lebih dari itu, nama Susi tak terlampau sering diikutsertakan dalam bursa Capres dan Cawapres oleh lembaga survei. Selain elektabilitas yang terbatas, dukungan para partai pendukung Anies nampaknya belum juga bulat jika harus mendukung Susi. Meski demikian, kebersamaan Anies dan Susi ini menuai respon positif dari dua partai politik anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yakni Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dan Partai Nasdem. Ketua DPP PKS Mardana Ali Sera menganggap Anies dan Susi punya kecocokan. Anies dinilai sebagai figur yang merepresentasikan perubahan, sementara Susi erat dengan citra nyeleneh dan pemberontak. Mardani yakin Susi bisa membantu Anies memenangkan pemilu presiden 2024. Pandangan serupa dilontarkan oleh Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim. Menurutnya, Susi memenuhi kriteria sebagai bakal cawapres Anies. Dan kalau beliau bertemu dengan Bu Susi, itu ada beberapa latar belakang. Yang pertama, mereka sama-sama menteri di kabinet Jokowi Jilid 1. Ya. Yang kedua, mereka sama-sama pro perubahan. Ini dua orang yang punya idealisme yang sangat tinggi untuk memajukan bangsanya dalam semangat perubahan. Lain Nasdem dan PKS, lain lagi dengan Demokrat. Partai pimpinan AHY tersebut menilai berlebihan jika pertemuan Anies dan Susi dilihat sebagai upaya untuk mencari bakal cawapres. Koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan
Pembicaraan tentang bakal cawapres sudah selesai dan satu nama sudah dikantongi oleh Anies. Tinggal menunggu kapan deklarasi dilakukan. Dalam pandangannya, pertemuan kedua figur tersebut ingin menunjukkan bahwa Anies terbuka dengan siapapun yang memiliki semangat perubahan dan melawan status quo.